Selamat malam. Going to live sebelum tidur. Aku mau live sebentar. Kanja mau naik. Apa maksud kau? Maksudku, udah dandan aja kamu. Enggak, ini bekas yang tadi. Di sini kan malam mau tidur. Maksudnya, di sini kan udah jam 10 malam. Gua mau live sebentar sebelum tidur. Dina mau naik nggak? Ada yang mau gue ceritain? Pokoknya seru tapi ngeselin ceritanya. Lu Kansa, tadi kan lu menaikin gue. Lu kalau naikin gue habis itu lu lari, suka lari. Jadi gue naiknya sebentar doang. Gue mau cerita tapi secara bersamaan males. Jadi gue dapet bocoran tentang ada yang ngedengerin. Kok susah sih monyong? No dia Apa, no. Cek? Hai. Si Dina. Kanza, maksud Cerita gue apa? tadi, lu kan gue dapet bocoran yang mengerikan. Mengerikan. Jadi, Maksud lo? ya si Dina. Jadi gini kan, pas gue live gini kan, gue kan buka mulut tentang Soleram kan. Abis itu gue dapet berita banyak sekali gitu. Bentar nih si Dina nih. Dina naik. Jadi Dina kan tahu juga kan. Udah nih Dina naik. Ah, Dina. Kan dengerin. Jadi semenjak gue live gini kan gue cerita-ceritakan tentang pengalaman gue sama Soleram kan. Terus gue ceritakan waktu si Soleram rebut Gadun itu kan, dia caranya kayak gimana, dia ceritain ke Gadun gue bahwa gue itu punya penyakit kelamin dan gue perek jalanan. Itu kan kata Gadun gue sendiri ngomong ke gue kan. Ternyata dia bilang ke orang-orang gue punya AIDS, punya penyakit AIDS. Gue pikir kan oke lah, dia bilang-bilang ke Gadun gue punya penyakit kelamin, tapi kan Gadun gue tahu itu bohong kan. Akhirnya Gadun gue tahu kan itu bohong. Ternyata selama bertahun-tahun dia cerita ke orang-orang gue punya AIDS. Ada beberapa orang ngasih tahu gue, jadi dia itu cerita-cerita ke orang gue punya penyakit itu. Terus gue kan tadinya oke lah. Pas gue dibilang gitu gue langsung anjing, ini lebih jahat yang gue pikir kan. Gue nggak terima gitu, soalnya gue langsung marahnya itu ini si apa ular ini maksudnya apa gitu ngomong-ngomong gitu kan. Terus ada yang bilang ke gue gitu waktu dia kawin itu kan dia dapatnya dapat apa sih, wedding gaunnya dari gratis kan. Dia bilang ke orang-orang gaun itu beli dari Tom Ford 50.000. Di tiap negara, tiap orang dia bilangnya beda-beda. Yang ini Tom Ford, yang ini desain ini nih. Gue bilang oke lah, itu gue masa bodoh gitu. Tapi yang gue ini yang gue bikin marah itu
dia bilang gua kayak gitu ke orang-orang. Menurut lu gimana ini balesannya? Ya lu harus kampanye. Lu harus membersihkan nama Allah. Menurut gue ya sih. Lu harus bersihkan nama. Itu kan sesuatu yang fitnah yang keji. Ntar kamu harus konsultasi dengan Maulan Panyalai. Tapi bukan gua doang yo yang dibilangin gitu waktu dia hangout sama temennya cewek. Terus ada cowok ngedeketin temennya itu. Dia bilang ke cowok itu, oh she has AIDS. Bilangnya AIDS juga. Terus dia bilang ke siapa lagi ya? Dia bilang, pokoknya dia bilang ke beberapa orang bahwa orang itu punya AIDS. Si Solerem itu kebiasaan ngomong gitu ke orang tentang orang-orang. Keji banget. Gila tuh orang. Makanya. Itu mah gila banget tuh Gisel. Tuh kau harus cari cara untuk membersihkan namamu Gisel. Gimana caranya? Itu mah udah keterlaluan. Lu kan Dia masih dengan ada live. lu kan masih ada nomornya. Lu masih ada nomornya kan? Lu telepon. Confirm say. Telepon saat live. Apalagi saat live lu telepon dia. Telepon dia say. Ya lu pakai nomor siapa, pakai telepon dia. Iya ya, mesti digituin. Tapi pertanyaannya, lu berani nggak? Instagramnya juga kan gue ya, biasa aja. Lu bikin gue ini. Bikin apaan? Gue tadi gimana caranya? Soalnya kan apa sih, ada beberapa temen gue yang masih memuja-muja dia juga kan. Keluarkan hasil tes lo. Dia telah memfitnah. Kalau itu kan buat apaan? Tapi benar juga kalau lu periksa aja, jadi biar ada lu bukti juga kalau lu nggak ada salah. Ya gue sih periksa tiap beberapa bulan sekali. Tapi kan ini mah kurang ajar banget sih Gisel. Emang bener sih. Gue Nah, nggak bisa marah aku bilang, lu bisa nggak, berani nggak? Kalau hanya hahaha aja, percuma dong. Maksudnya berani gimana? Dan aja klarifikasi. Oh, dan lu iya, aja klarifikasi. Tidur udah malam. Kok tidur anjing? Waduh lah. Gisel. Orang lagi cerita suruh tidur. Enggak, di sini baru. Dan laki lu udah marah tadi gara-gara dia mau tidur dan lu masih live sama gue. Oh enggak, dia beli apa sih? Dia beli makanan kucing nggak ketemu. Iya, lu harus klarifikasi. Pertanyaannya, lu berani nggak? Lu mampu nggak? Apa perlu bantuan Kansa? Nggak, apa perlu bantuan Kintan? Iya, mampu nggak? Lu tuh harus membersihkan nama Allah. Iya. Ini bukan hal yang ketawa-ketawa doang, Gisel. Ini bukan hal ketawa-ketawa doang yang lu anggap sepele. Enggak, gue nggak habis pikir gitu. Maksudnya anjing sekali ya orang ini. Gue pikir kan dia cuma jahat-jahat gitu aja ya. Ternyata gitu-gitu aja. Jelas-jelas dia telah merebut hak lo. Seperti gadun lo. Lo masih bilang jahat gitu-gitu aja. Gila ya. Kenapa Gisel? Nggak tahu. Gue lagi mikir, lagi cari apa solusi. Ya tanya, ketemu langsung, klarifikasi. Iya, menurut gue klarifikasi. Nggak perlu juga harus di like atau apa. Nah iya, klarifikasi aja dulu baik-baik, Wak. Ke dia lah. Siapa? Kalau baik-baik yang udah nggak kemakan
di Nggak bisa lah. nggak ngaku. Dia nggak bakal ngaku, nggak bakal ngaku. Nggak bakal ngaku biar lu labrak juga. Soalnya yang gua dapet ceritanya, dia kan seenggaknya udah, jadi semua orang kan sama dia udah difitnah, dijelek-jelekin kan, sama orang itu dilabrak, ditelepon, di ini nggak pernah ngangkat, terus di teks dikata-katain anjing babi gitu ya, dibaca sama dia langsung diblok sama dia, nggak pernah respon. Orangnya tuh pengecut. Orang-orang yang marah sama dia nggak pernah direspon, nggak pernah diangkat. Pengecut. Ini mengerikan. Kita memang harus diskusi dengan Ulan Panyala ini. Lama banget nih Ulan Panyala bangun tidur. Coba share dulu ke Ulan Panyala. Tidur kali sekarang kan di Perancis, di Paris jam berapa? 3, setengah 4. Kita memang harus langsung turun tangan ke Ulan Panyala. Ini perlu bantuan Ulan Panyala. Nggak bisa ini. Ini harus dapat bantuan dari Ulan Panyalai. Ini seru nih. Kerahkan semuanya grup Ulan Panyalai. Terus tapi gue juga dapet apa, bocoran dia kalau ngelontar. Nah, lo harus kasih tahu dan harus memberitahu kepada semua pihak. Emang masih sampai sekarang? Oh, aduh masih lah. Over Kanza. Kalau bukan over, kalau bukan overdosis, bukan Kanza namanya. Ya, kita memang harus minta bantuan Ulan Panyalai. Udah gitu kan lakinya kan kaya. Nah ya bentar. Dia bilang kan ke orang-orang lakinya tuh kerja di bank kan, banker kan. Ternyata guru lakinya. Kenapa Dina? Ya gue ketawa aja, masa sih? Lakinya tuh apa? Guru. Nggak tahu, mungkin profesor di universitas, apa guru SMP, guru SMA, nggak tahu. Pokoknya dia tuh guru. Masihlah orang dia ngemis recehan dari followers. Oh ya bener juga nih kata followers. Ini followers loh. Tatiana Latif yang ketik ini adalah terus, Tatiana Latif. Masihlah. Iya. Dia itu juga bilang ke orang-orang dia yang di Berlin itu, satu building itu kan punya dia katanya. Iya, satu building. Kita tahu satu building. Nah, ya. Terus gue tanya ke orang itu, gue bilang, lu percaya? Kayaknya enggak sih, nggak percaya. Ngomongnya itu asal jeplak kali ya. Pokoknya banyak banget bocoran gitu. Terus orang itu orang itu terpercaya gitu kan. Gue nggak asal terima kalau orang ngomong gini-gini. Gue kan nggak asal, oh iya enggak. Gue kan cari-cari dulu, ini orang ini siapa, apa gini. Jadi mantan temennya dia. Gila ya. Mana nih Ulan Panyalai? Ya Allah, setiap hari gibahin orang apa nggak takut dosa. Ini kita kan lebih ketik. Ini lebih ketik. Enggak. Orang yang kita gibahinnya itu dosanya kita lagi. Dosanya ditanam di setiap orang. Jadi kita itu mau cabut-cabutin dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Memfitnah orang itu sarang dosa. Jangan pernah menggunjing dan menggibah, wahai manusia. Memang kita harus mendapatkan bantuan Ulan Panyalai. Terus apa lagi? Dia aduh banyak. Gue aja sampai ketawa-ketawa, maksudnya
Jijik gitu dengernya. Apa kalian benar-benar jadi manusia? Enggak. Enggak, kalau Apa kalian aku, udah kalau benar kami jadi enggak, kami kan manusia? manusia melawan kodrat. Jadi Aduh, apa sih? Gua bodo amat mau bener mau kagak. Yang penting gua cerita tentang si ular ini. dasar kau ular, kau yang ular. Udah Ular ya, berbisa. dasar kau ular, kau yang ular. Berperang denganku sama saja berperang dengan dinasti. Ember. Enggak, itu bukan gua doang yang difitnah punya penyakit itu. Ada beberapa cewek. Mungkin Bukan body kalian karena gua terlalu doang. curvy kali. Get well soon, Kak Jisa. Emang sakit apa? Enggak. Gue difitnah sama si ular. Tapi bukan gua doang. Ada beberapa. Pokoknya kalau ada cewek yang dia pikir itu threat ya. Threat itu bahasa Indonesianya apa sih? Track record. Threat. Bukan threat itu ancaman, Oke, track yang apa record. bikin dia terancam gitu ya. Jadi kalau ada cewek yang bikin dia terancam dirinya apa kesuksesannya kayak gitu-gitu, itu dibilangnya kayak gitu, punya penyakit Maksudnya itu. kalau misalnya dia mendekati seorang laki-laki, terus laki-laki itu suka sama seorang perempuan, dan Hmm, laki-laki itu nggak suka nih sama dia. Dia ya, bilang, perempuan itu AIDS. iya, Nah, katanya. Nah, langsung shock dong iya. laki-laki itu. Akhirnya laki-laki itu nggak mau. Dia Mm-mm, memutuskan jalan, ya kan? Jalan ya, supaya laki-laki itu nggak bisa bersama perempuan itu. Jadi diputuskan jalan dan jembatan itu. iya itu dibilang kayak gitu. Jadi bukan bukan gua doang Kita yang memang harus bilang. mendapatkan apa namanya? Kita harus mendapatkan bantuan dari Wulan Payalai. Iya. Terus dia ngakunya kan dapat dokumen-dokumen di Amerika itu kan dengan cara kawin sama laki-laki kan, padahal kawin sama perempuan. Jadi ceritanya dia kawin berapa kali sih? Waktu yang di Indonesia dia kawin nggak? Kawin Kawin itu. apa cuma punya anak doang? Tapi sempet Mana cerai. nggak tahu. Nah itu dia pas dia kawin sama perempuan itu, perempuan temen-temen itu temen apa? Temen kerjanya, bekas temen kerjanya dia bantuin dia biar dia dapet itu kan, dapet surat. Cewek dia kan nggak bilang ceritanya padahal itu dia. Nah pas kawin itu kan nggak jelas dia, soalnya kan di Amerika kalau lu pernah kawin di Indonesia terus kawin di Amerika lu harus ada bukti lu cerai. Oke. Kalau lu nggak cerai lu nggak boleh kawin di Amerika. Nah dia ada bukti cerai apa enggak sebelum kawin sama perempuan itu. Ya dia kawin sama perempuan 2 di Indo 1, di sini 1. Abis itu kawin sama yang Jerman itu. Jadi 3 kali dia kawin. Oke. Ngeri. Ini siapa sih? LM 1612. Kansa kurus sudah nggak wajar, cek darah deh. Rim, lu kenapa sih dari tadi komentar-komentar lu? Kansa itu Atau sakit nahan di boker. bagian hidungnya. Dulu Kansa sebelum dioperasi dia ada tumor. Jadi jangan asal nyablak. Kalau nggak tahu apa-apa jangan asal nyablak sayang. Kita nggak boleh loh nyuruh-nyuruh orang periksa ini itu.
Pertama, lu bukan orang tuanya. Kedua, lu nggak punya hak nyuruh-nyuruh orang periksa gini, periksa Lu aja gitu. gibain orang, gue kan langsung. Lah, Sabar, lu di sabar. sini ngapain? Gua mau gibahin Nama orang terserah dong. Ini namaku kan udah benar ya, Mak apa Dina ya, nggak perlu lagi ku sebut ya. Ya. Itu ya. live Non reaktif 11 tanggal bulan 1 2023. Non reaktif. Udah ya. Ngertinya, nggak ngerti perlu nggak Miri? itu nggak perlu bukti-buktiin sama orang-orang kayak Bali gini. Medical Mereka loh ya. Nih, Kuta ya. Non reaktif. lu nggak gubahan. Lu di sini ngapain nonton? Lu itu seruan si Soleram. Ya. Nih. Kanza nggak perlu buktiin sama orang-orang ini. Enggak, kadang-kadang mulut mereka tuh kita harus membuktikan. Aku harus membuktikan. Kita nggak boleh bilang fake. Iya sih. Ember. Iya sih benar. Ini Gue sih juga buat ada ini. di itu. Katanya cek HIV kok cek COVID terus, yang kau baca tadi apa? Bodoh kau. Iya, antek-antek. Itu coba periksa itu akun palsu, akun bodong apa asli sih? Kalau akun bodong gue blok. Coba lihat ini apa? Hah, bodrek? Enggak, karena dia nggak bisa buktiin, jadi dia ngarang-ngarang. Ini apa bacaannya, bodoh? Kan emang jahat, tapi semua ketikan yang ditujukan untuk menyakiti orang akan berbalik ke mereka sendiri pula. Iya, emang udah mulai dapet karmanya. Anjing. Udah mulai dapet karma itu. Siapa tuh? Waktu udah tempat Giselle suruh naik. Mana mau orang-orang gitu dinaikin? Coba. Siapa tadi? Hai. L. Halo. Satu, dua. No, he just coming. No. Just coming here and Akun bodong. Bodong ya. Ini juga hypertext, woi, nggak bisa baca. Aduh, kalian ini. Cek tahunnya dong. Ini kan tahunnya 2023, anjing. Mau gimana lagi, bodoh? Toko apa sih? he's talking with his friends and live in Instagram and business like. Dia mau Dia blok kali. aja. Karena puja-puja itu orang penipu. 2020 apa ini? Jadi kayak gini, dia itu obses sama status karena dia pengen punya temen dari kalangan selebriti, makanya dia tuh obses pengen jadi selebriti karena dia pengen punya status, terus temenan sama orang-orang tinggi, selebriti yang Itu gitu-gitu. yang bulan 1 aku tes. Terus ada juga yang bulan sebelumnya, Desember 2022 nih. Ini sampai ke lubang-lubang pantat, cairan lubang pantat juga diperiksa kemarin tuh, ha? Aduh, jangan. Gue juga ada itu di telepon, gue komplit kayak gitu juga. Ya. Tapi kan kadang kita memang harus menampar Kadang-kadang mulut mereka yang netizen ini nggak ada bukti, nggak percaya soalnya. Ya dia nggak bisa baca juga. Dia ngeliatin itu kan dia nggak tahu juga itu apaan gitu. Makanya dia puter-puter omongannya. Iya. Gue nggak tahu benar apa enggak secara nggak pakai Versace. Terus apa lagi tadi? Tadi
ngomong-ngomong itu. Digembok ya? Kanza tinggal Kanza lagi di Tri, Bali. Tri, Eh, kunci gembok ini mana ya, Tri? Itu gerbang bukain, tukang pijitnya udah datang. Itu yang besar. Kan dia mau masukin motor. Gue. Siapa yang mau dipijit, Gina? Enak banget. Enak ya? Kan Rabu udah mau pulang, Gisel. Yes. Ke Berlin. Tapi jujur aja ya, kayak kemarin-kemarin ya. Gue diam, maksud gue ya udahlah, dia belum ada punya masalah sama gue gitu ya. Dan gue yakin sih dia pasti udah ngomongin gue. Ya. Cuman dari kemarin-kemarin ya udahlah. Tapi kalau umpamanya dia memfitnah orang, buat Ya. gue udah keterlaluan sih. Iya. Ya. Oke, gue kan nomor 1 kan. Dia banyak orang yang dia fitnah itu. Terus gue nggak habis pikir dia maunya apa gitu. Benefitnya untuk dia gitu apa? Sih. Jelek-jelekin orang gini. Oke, dia Narsis ya, dan tapi manipulatif. setiap orang yang dia temuin sampai temen deketnya diomongin juga, dijelek-jelekin. Temennya sekarang yang hangout di New York dijelek-jelekin juga sama dia. Tapi masih temen. Mungkin udah ini kali ya, udah apa penyakitnya dia. Ya kali ya. Sini aja begini kita bisa. Begini atau pakai kasur? Gue bertahun-tahun nggak ngomong karena gue nggak di sosial media kayak gini kan. Terus gue juga kayak Dina gitu, maksudnya gue biarin dah, gue nggak ini, biarin dia ngomong-ngomong ke orang. Gue pikir ngomongnya biasa aja, ternyata ngomong kayak gitu. Iya udah jadi habit, udah ngegampangin gitu. Tapi yang bikin malu itu ya, yang dibikinin wedding gown sama Acong gratis, dikasih gratis wedding gown ke orang-orang, dibilangnya itu Tom Ford, katanya 50.000 harganya. Hai Yogi Nandes, sayang tuh ada Yogi Nandes penyanyi. Masuk nonton live Gisel, temanku namanya Yogi Nandes, seorang penyanyi terkenal. Mana? Dia ngefans sama Gisel katanya, makanya dia lewat sebentar. Oh, dan keluar lagi, nggak jadi ngefans. Putra, Kanza bohong lu. Bener anjir, itu kan ada Yogi Nandes teman gue. Mana nggak lihat gua. Lu lihat aja tuh. Yogi Nandes. Kansa langsung drop. Tuh ya. Ini kan tadi diemin aja. Tadi kan nanti kemarin jangan. kan aku tes lagi tuh hari ini. Ini kan hari ini kan baru datang kan, udah keluar hasilnya bagus dan katanya habis nyepi baru bisa ambil prepnya. Berarti yang ngambil prep itu adalah orang harus negatifnya, itu yang paham. Untuk kita yang suka-suka berhubungan seks, agar antisipasi terhadap HIV/AIDS itu perlu, itu kuajarkan lagi. Itu jadi kita mengkonsumsi prep secara gratis dari pemerintah. Nah tadi hasilnya baru keluar. Tadi aku cek ya, nih aku tadi akses prep. Nah, hari ini. Tuh. Ya. Nah, nih. Ada, di tadi Indonesia kan aku ada ini. juga. Itu dapatnya dari gratis. mana, Tadi kan gratis. aku akses. Makanya tadi aku tes juga. Cuma kan aku nggak mau ngomong-ngomong. Baru pulang dari tempat klinik. Nah, kemarin yang tes itu terakhir apa? Terakhir kan yang bulan 1 tadi. Ini bulan ini.
Gitu loh. Kansa kan udah nggak diblok lagi. Sama siapa? Selihin. Nggak tahu. Nah, Dina tadi lu ngomong, kata Dina, selama yang nggak nyenggol Nggak kan hasil, lu diemin aja. Terus sekarang hasil berubah pikiran kesehatan apa? kita Enggak maksud improve. gue selama ini diam-diam karena dia nggak nyenggol gue, tapi nggak nyangka kalau dia punya karakter kayak gitu, ngerti nggak? Separah itu. Dia, gue juga nggak ini. Gue yang jahatin dia bertahun-tahun kan. Gue pikir dia oke lah, dia gila, nggak, dia bener-bener sih sama gue, jadi dia jelek-jelekin gue nggak nyangka dia jelek-jelekinnya kayak gitu, lebih parah. Jadi di mulut dia, di otak dia itu enteng gitu, dia enteng banget Iya. ngomong kayak gitu. Dia nggak mau, dia apa, dia nggak takut nanti harus Lain kali mempertanggungjawabkan masukkan jangan dari kata-katanya kan. anus dan kuping aja kan. Dari memek mama lu gue masukin nanti. Lulunya sekalian gue masukin balik. Anjing. Ya. Paham kau? Ya. Jangan sampai memek mama lu gue masukin lunya sekalian ke dalamnya lagi balik. Anjing. Kadang-kadang aku kayak harus berkata kasar daripada sebelumnya. Aku harus belajar lebih pedas lagi. Menciptakan head. Tadi ada yang bilang, oh cuekin aja, juga lama-lama diem. No, dia nggak diem, dia bertahun-tahun, udah lebih dari 10 tahun kali dia jelek-jelekin gue diemin, karena ya itu kata Dina tadi, gue pikir nggak penting gitu. Gue sendiri, dia hidupnya sama selebriti who care gitu. Tapi karena ngomong ke gue ini, gue kan jadi kesel juga ngomong kayak gitu. Sebenarnya dalam kunjungi buncur ternyata sama kenapa yang riming. Sabar Kanza, jangan marah-marah dong Kanza. Kau bodoh soalnya, tolong. Menjadi haters itu harus oke. Ketika orang telah memberikan bukti, lu pertimbangkan balik, bukan lu bully. Lu tuh bodoh, ya. Hater bodoh. Dia follower Enggak, gua. dia bodoh, tetap tolol. Kalau dibilang masalah pendidikan, kita juga nggak punya pendidikan tinggi-tinggi banget, tapi kita punya otak yang cerdas gitu untuk berpikir. Ini gimana sih? Biasanya orang-orang jahat itu punya otak yang cerdas. Makanya orang-orang jahat itu tahu cara teknik berkorupsi gimana-gimana. Itu kan luar biasa, diberikan otak yang cerdas. Cuma jalannya aja licik. Bodoh. Anjing. Biarin aja dia berhenti sendiri. Nggak berhenti. Demi ini dia nggak berhenti bertahun-tahun. Ada Mak Jong. Kayak orang gila. Hah? Semuanya. Apa? Bilang aku lady boy juga lah. Semuanya kena. Temennya dia Sebelum kena itu semua. Oke, Melinda. Selamat pagi. Mana mukanya? Mungkin itu yang bisa mudah gimana aja. Ya, Raikinan, ya gimana dia nggak dianggap, dia semuanya dijelek-jelekin sama dia. Kenapa? Kalau berbulu dia nggak suka? Dia itu kayak ini loh, kayak seumpamanya serial killer ya, serial killer kan pinter-pinter tuh. Tapi ada saatnya melakukan kesalahan. Nah, dia kesalahannya itu dia jelek-jelekin Buncor. Kesalahan dia di situ. Kesalahan dia juga menyakiti hati Dina waktu saat Dina bergabung. Dan Dina sedih. Nama lu siapa sih? Aku. Ini kan jangan botak-botak deh, mata. Makanya suruh naik Giselle, kalau nggak berani bau bakar, baru bakar akunnya. Mau naik? Ntar jodohin nama aku aja itu. Sirim itu nggak ada.
Kau bilang suka sama Waria, anjing. Selebgram itu Bagi dua emang. Yeah. kalau menurut gua ya, enggak, bukan menurut gua. Jadi ada yang bilang-bilang si Soledam sama lakinya yang sekarang ini, mereka tuh jadi kayak punya perjanjian gitu. Si Soledam dapet finansial dari dia, lakinya dapet laki dari Soledam itu nyariin laki buat lakinya. Hmm. Kayak di Berlin itu yang di Kit Kat itu kan, jadi itu di apa? Di gangbang lakinya. Hah? Gangbang itu berarti rame-rame dong, Gisel. Berarti bukan satu orang gitu. Maksudnya di Rame. dalam KitKat itu dipakai rame-rame. Itu nyata adanya, Ya, maksudnya gitu. Itu lab ya, tapi di dalamnya tuh orang-orang yang suka main seks gitu, seksnya macem-macem gitu. So you can't see if I send the pictures. Apa? Lakinya nggak tua-tua banget, cuman ya itu punya apa? Punya kesukaan lain. Kok hilang gitu. Kak Ina mending kasihan ibu itu dengar. Si ibu tuh dengar emang. Benar. Gua nggak ngatuk. Aduh. Masa si Gisel begitu ya? Iya, kalau bentar. Orji. Kalau masalah suaminya suka punya kelainan seks gitu kan, itu kan bukan urusan gua kan, itu I don't care gitu, terserah dia. Yang gua denger dari orang-orang itu, jadi kayak sebuah perjanjian. Makanya kan orang nanya, kok lakinya kan sukanya itu kan dari belakang gitu, sementara bininya udah potong Diana kan, Sutra kok bisa Dipotrina, gitu gitu ya. masih. Sementara Diana Sutra Dipotrina. Yes, ember. Terus kenapa mereka masih terus berdua gitu kan? Jadi dia si Ladyboy yang udah dipotret ini dapat benefit financial freedom. benefit dari lakinya. Financial benefit. Nah, lakinya dapat benefit lain seperti dicariin kesukaannya. Kesukaannya itu, oh gue pengen nge-seks sama ini dicariin sama istrinya. Nah, salah satunya waktu di KitKat. Waktu ke KitKat itu, jadi ya lakinya dapat bisa main sama yang lain kan, sama cowok telanjang lain. di mana anjir? Wednesday night is Kayak sabuk yang ada dildonya kayak lesbian. Kalau sih nggak penting banget dibahas, yang perlu kalian lihat pernyataan Jesse Kodok itu menyebarluaskan foto telanjang Maulan juga dan lain hari ini di sana. Tapi penting kalau SC sih nggak penting dibahas. Enggak, Hesti ini kan gue bahas itu kan karena gue ada problem sama Soleram kan. Nah, kalau soal Maulan sama Kodok, emang Maulan udah tahu, itunya udah disebar duluan. Ini soalnya gua tuh udah sebar duluan. Perangnya banyak. Maulan berperang dengan Kodok, Gisel berperang dengan sama selebriti. Ini Gisel
Iya, gue sebenarnya nggak berperang ya, tapi gue Gue puasa. ngerespon Bilang gue kelakuan muslim yang taat dia bilang sama sama dia. gue. Cepet Cong. Bilang sama laki itu. Terus sih kalau lagi live matanya suka melotot-lotot kayak orang parkir. Dia itu kalau live gitu dia pengen kelihatan intelek, pengen kelihatan kayak gitu-gitu. Minum dulu. Pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan apa? Pokoknya dia gila status. No, I don't know. Ini kayak film Lord of the Rings banyak perangnya. Iya, gua aja nggak habis pikir gitu. Aduh, ini kok di War community kita itu udah dikucilkan sama masyarakat, kok kelakuannya kayak gini gitu Ya ya. memang harus begitu. Namanya juga waria. Ya nggak semuanya kayak gitu kali Nggak bisa. Kansa. Ya kalau kamu Buktinya mungkin gua oke masih bisa. Pokoknya yang agak-agak sudah normal. berhubungan dengan potong biji pelernya hilang, itu sama saja mereka tuh sudah pusing. Jadi melampiaskannya adalah dengan kemarahan dan berantem. Gimana mau keluar? Karena yang sensitif untuk mengocok itu udah dilipat ke dalam. Iya. Susah mereka untuk Tapi kan yang ada beberapa yang dipotong nggak kayak gitu banget. Itu sih sifat dia yang sebenarnya kayak gitu. Nah, pas dipotong itu tambah menjadi-jadi. Terus Soleram itu iri sama Kajisa karena Kajisa pure perempuan. Gua nggak keberatan gitu ya kalau orang iri sama gua karena bagi gua itu komplimen. Tapi kalau irinya sampai jelek-jelekin gua, fitnah-fitnah gitu kan, itu udah nggak bener, udah nggak waras. Tadi Kak Dina di roasting di IG-nya terus dibilang nanti Kak Dina waria. Kalau Dina sih nggak peduli kali ya. Masa masalah chatan dia nggak dibaca, nggak dibalas, Bunda ngomongin di lab, tahu benar. Iya, karena dia gila status, dia tuh pengen apa? Dia kan udah gila status, dia tuh seneng ngontrol orang tuh dikontrol sama dia. Waktu ada apa Warwero juga dari Indonesia kan ke New York, jalanlah sama si Soleram ini. Nah si yang Warwero-nya ini sama juga, dia nggak suka dikontrol, kontrol lah sama si Soleram ini. Lu jangan kesini ya, lu jangan sama laki ini, lu jangan ini. Terus si yang Warwero-nya ini marah, lu siapa? Gua jauh-jauh ke New York pakai duit sendiri, gua pakai ini sendiri, lu nyuruh-nyuruh gua gini ngatur-ngatur gua. Dari situ cekcok, aku mau berantem. menyampaikan bahwa tadi kan hasilku juga negatif yang hasil tes hari ini buat teman-teman tadi. Alhamdulillah nih ya. Amin. Selamat siang. Saya Hari Puskesmas Kuta. Saya mau menyampaikan hasil pemeriksaan gitu. Nah, jadi besok lusa bisa diambil. Itu yang nanti jangan direkayasa lagi tanggalnya ya. Tuh 20 Maret 2023. Dapat duit nggak? Tadi kok mau tes? Di situ di komunitas apa mau? Aku suka Gisel dengan sifat slow-nya. Gue itu kayaknya dapat yang gue kan jarang marah kan, gue nggak bisa marah dari bokap gue itu. Kalau diomelin sama nyokap itu diem aja, mau diomelin dia apa nggak pernah marah. Malah nyokap gue yang marah sama bokap gue karena bokap gue disuruh marahin anaknya nggak bisa. Bokap gue itu diem, kayaknya nurun ke gue. Tapi kalau gue kalau udah marah, gue nggak bisa ngomong. Gue ngebeleduk-beleduk itu kayak nyokap gue. Jadi gue campur antara nyokap sama bokap. Madina ngapain itu? Oh, Madina lagi kentut. Kanza kalau main harus safety, jangan nggak pakai kondomnya Kanza. Sebelumnya itu ada yang dikonsumsi supaya nggak kena. Yaitu PrEP itu buat mencegah. Terus
apa namanya? Ya, Prep itu kalau diminumnya prep doang satu untuk mencegah, tapi kalau diminumnya sama obat lain itu untuk mengobati HIV. yes. Iya, gua kan dikasih, cuman gua nggak cocok. Ada prep namanya kudu rutin, bukan hanya prep. Ya, prep itu mulai bekerja kalau lu kan sehari satu kan, setelah seminggu, setelah 10 hari baru bekerja. Tapi sebelum 10 hari nggak bekerja prep itu. Kalau NM gua nggak bisa bahas dia karena gua nggak ada apa-apa sama dia. Dia kan masalahnya sama buncor, sama orang-orang yang lagi naik daun gitu, dia bermasalah, tapi kan itu bukan buat gua dibahas. Gua nggak bisa ngebahasnya. Kenapa dengan mata Kanza? Iya, kita membahas yang ini aja, tapi kita memang harus minta bantuan Ulan Panyalai. Itu lebih akurat lagi. Kalau sudah berbicara sama Ulan Panyalai, itu lebih enak lagi untuk kita share cerita ini. Jangan bahas. Iya, gue nggak. Lagian gue juga nggak bisa bahas dia. Gue nggak ada. Gue kalau nggak ada hubungan. Nggak kenal juga. Kenapa? Apa dibahas? Ya pertama gue nggak kenal. Kedua gue nggak bisa bergosip gitu. Gue nggak bisa. Kalau Kanza kan, ayo gimana? Terus Gimana? dia Gue nggak bisa bisa gitu, kayak gitu. Gue maklum. kalau gue nggak. Iya, gue nggak bisa kalau gue nggak kenal, nggak ada Udah hubungan apa-apa bahas sama trans orang itu, dong, gue yang nggak lagi bisa heboh sekarang. Kita ini bukan ngebahas. artis yang ngikuti gosip, kita jarang. Kita ngikutin gosip karena kita teman sama, misalnya kayak kita tahu Bunda Korla itu, kita udah ngikutin Bunda Korla. Tapi kalau selebriti lain di luar sana mau ini mau itu, kita nggak ngikutin, nggak ada urusan. Ada, kita nggak usah kita Itu bahas, apaan nggak sih? tahu lah. Nah, kita yang sering kita komunikasi ini aja yang kita bahas gosip. Ibaratnya kalau orang kampung itu ya gosip sekeliling rumah aja, gosip-gosip tetangga, gosip ini, gosip itu. Kita nggak ada di luar-luar wilayah yang kita nggak tahu gitu istilahnya. Jadi jangan tanyakan masalah gosip-gosip selebriti. Kalau mau tanya masalah gosip selebriti, ikuti Instagram orang-orang yang suka ngefollow selebriti. Bagi seorang Kanza Nurmalasi Rexodi Putra, tidak pernah mengikuti yang namanya live streaming dari selebriti, baik pun Instagram dari selebriti. Tidak ada. Ya, kita ikutin teman-teman yang komunikasi. 2 bulan tidak komunikasi, kita unfollow. Udah selesai gitu saja. 3 bulan tidak komunikasi dengan kita, kita unfollow. Ya, 4 bulan nggak komunikasi sama kita, kita unfollow. Jadi gitu saja. Kalau mau berteman se-hello itu ya di luar aja se-hello. Kalau di dalam Instagram ya yang berkomunikasi gini aja gitu. Iya. Siapa Kanza yang ketawa? Kanza, lu tahu nggak? Lu di YouTube video-video gua sama lu banyak banget. 1 tahun nggak komunikasi. Ya kita udah nggak komunikasi lagi. Sutra lu pasti tahu. Nggak tahu gue nggak ngeliat YouTube. Yang gue lihat adalah Instagram. Terus belaki. Udah, itu aja kehidupan aku. Kalau kita terlalu banyak memasukin informasi-informasi yang nggak penting ke dalam otak, lama-lama otak kita error juga. Mending yang perlu-perlu aja. Gosip juga dipilah-pilih. Ya gosip teman itu. Yang kenal-kenal aja. Kalau yang masalah selebriti ya nggak perlu. Tapi kan kita juga bukannya mengada-ngada. Kita kan ceritain bener kejadian sekali. sebenarnya. Aku doang anjing kalau dia lihat gue lu video call terus dia ngeliat gue gitu lagi. Nggak apa-apa sih dia. Iya. Berapa lama? 11 tahun. Itu. Kanza kaki pas. Kanza mirip. Emang Iis Dahlia kumisnya setebal Kanza, enggak kan? Gitu loh, teman-teman. Jadi jangan tanya masalah selebriti. Kecuali selebritinya udah kenal kita, komunikasi dengan kita, ngobrol dengan kita, bicara dengan kita, live dengan kita. Mungkin kejadian yang akan terjadi pada kita
kepo Ewi nih, sebelah. berani. Tapi kalau Ya. selebriti hanya sekedar kita tahu di televisi, lewat di depan kita itu kita nggak anggap. Kita anggap iblis semuanya, setan yang menghantui. Iya, Jadi nggak nggak bisa. bisa. Jangan tanya-tanyakan ke kita. Kita Nggak bukan bisa. orang yang ngikuti, yang nggak punya kerjaan tapi ngikuti gosip selebriti. Kita orang yang tidak punya pekerjaan tapi ngikuti gosip-gosip sendiri ataupun gosip-gosip teman-teman gitu. Iya. Cherry Blossom, kalau Meki Kribo itu Ya, emang spesialisnya Maulan. Gua kadang kalau Maulan ceritain Meki Kribo nggak masuk di gua karena gua nggak kenal, nggak tahu orangnya siapa. Terus gua juga nggak mau tahu karena it's not my business. bisa. Selin Evangelista dan Milen kan lo kenal Kanza. Oh ya, siapa? Ada Selin artis. Evangelista siapa? Iya, nggak penting juga sih, selebriti itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menggunjing teman sendiri. Iya. Ini kan sekitar ibaratnya Instagram ini kayak ini. Aku punya tetangga Dina, aku punya tetangga Gisel, aku punya tetangga Maulan. Tapi ditaruh di dalam dunia Instagram, anggap aja begitu. Ya gosip-gosip sekitar lingkungan ini aja yang kita tahu. Walaupun sebagian orang bilang toxic, karena dalam lingkungan semuanya ada toxic, ya. Jadi nggak perlu deh. Gitu-gitu. Kita nggak perlu mengikuti dunia selebriti. Dunia ini aja yang perlu kita ikuti. Ini aja kita membahasnya nggak habis-habis. Tuh Kanza katanya mau nggak dijepit, bibirnya mau dijepit nggak? Vera udah ada kabar? Belum, Vera lagi sibuk. Kalau Maulan lihat Kanza ngomong pasti mulutnya mirip. Iya bener, gue perhatiin ya kalau si Kanza lagi ngomong gini, Maulan bibirnya kayak gini. Ngikut-ngikut. Gue mau bikin ini ya, apa, komen buat lu Kanza, nggak usah dikerok itunya, biarin aja Kadang-kadang kayak gatel gitu. tahu masuk-masuk bibir gini. Kadang-kadang gue benci. Soalnya gue tadi lihat video lu nggak ada kumis, nggak ada ini, nggak ada apa, lu nyanyi-nyanyi gitu, kayaknya nggak pantas deh. Jadi muka lu kayak flat gitu. Tapi kalau ada kumis gitu kayak ada apa karakter. Iya sih, atur aja lah suka-suka kalian. Lu kalau mau di Amerika, lu kalau misalkan di Amerika nih, lu mau apa viral, lu kayak gitu, lu pakai wig, udah lu viral. Ya ntar deh kalau misalnya ke Amerika ya, kita tunggu aja. Soalnya kalau kayak gua gini kan, kayak perempuan udah nggak aneh, tapi yang kayak gitu-gitu kayak lu tuh aneh. Iya, Kanza harus pakai kumis. Kadang kau berpikir kan menjadi Tuh kan, bener. Nah, dengan mulut sayang kamu udah tenar sekarang. Dengan mulutmu sayang kamu udah tenar sekarang. Aku sudah dari dulu tersoho. Berarti lu tuh angkatannya Korla, angkatan Mimi, angkatan yang lain kan yang udah terkenal. Mak Dina pingsan. Terus gimana ini ceritanya? Mau di apa? Dina kalau menurut lu gimana? Diemin aja. Kanza. Kalau Kansa sih gue tahu, Kansa maunya gue ngelabrak gitu. Enggak. Cuman memang, yang gue denger-denger, kita harus tanya kepada ketua waria kita di ketua RT kita itu Ulan Panyalai. Tunggu dia bangun dulu baru kita tanya kepada Ulan Panyalai. Karena yang bisa menangani kasus-kasus besar seperti ini, kita konsultasi dulu kepada Ulan Panyalai. Kalau Ulan Panyalai sudah meng-approve dan dia memberikan solusi, baru tindak lanjuti apa yang ingin kamu lakukan. Itu kan pilihannya ada di kamu gitu. Kita tanyakan dulu ke Ulan Panyalai. Ya aja pas di live. Iya bener. Nunggu Ulan aja dulu. Iya. Tapi Ulan udah tahu belum ya? Ya kalau belum kau kasih tahu ya belum lah. Tunggu kau kasih tahu baru orang tahu.
Ya, ya kan orang-orang yang ngelapor ke guanya itu kenal sama Ulan juga. Saya nanti ikut Kanza live sama Mimpri cari cowok bulan puasa. Boleh? Kita bulan puasa. Pernah soalnya live views 1.500. Dia gemeteran. Itu lagi viral-viral. Dia mengata buncor. Semua pada tahu. Ya itu dia. Mungkin karena dia penyakit. Kalau gua bukan dokter kan. Obviously I'm not a doctor. Tapi kalau menurut gua. Dia itu udah keseringan berbohong. Terus kalau bohong itu asal jeblak gitu, terus abis itu lupa dia ngomong apa. Kayaknya gitu-gitu penyakit kayaknya ya. Nah, dia udah jahatin orang, serang-serang orang, fitnah orang. Pas giliran orang itu ngebalas ke dia nggak tahu mau gimana gitu. Dia nggak tahu cara responnya. Respon satu-satunya sama dia tuh blok. Itu orang sakit kan kalau kayak gitu. Yes. Ya, sakit sekali. Nggak waras. Orang itu kalau berani jahatin orang berarti kan dia berani bertanggung jawab. Dia kagak. Dia malah ngilang itu aja. Terus orang-orang yang dia jahatin, yang dia tipu, yang dia ini Kita perlu namanya ketua RT manipulasi. kita ulang panyalai. Iya, iya. Mungkin nanti sekarang di sana siang kan, nanti malam kali ya. Ada si emak. Emak harus turun tangan ini. Tasa lagi tidur. Tadi Tasa live lama deh. Gak konsisten ngomongnya selera, bohongnya mencak-mencak, susah dipercaya. Karena dia mungkin gak realize kali ya. Dia kadang, ya dia ngomong ke sini, habis itu ngomong ke situ gak inget. Tapi dia harus mengkonsumsi obat penenang kalau kayak gitu. Karena dia stres juga. Bunda gak sarapan, udah sayang tadi. Habis sarapan kan Bunda ke rumah sakit. Tadi. Itu Boy Harsha tuh baik banget tuh. Dia salah satu anak aku yang paling tampan di Jakarta. Boy Harsha juga ngefans Siapa? sama Kak Gisel tuh. Boy Harsha tuh Harsha. selebriti FTV. Cuma dia nggak terkenal banget. Cuma dia pemain Indosiar, kadang-kadang pemain SCTV tuh. Emang lihat kamu tuh dia lihat gua cantik banget tuh kayak Jello, kata dia. Ya udah, aku sapa dulu Boy Harsha. Dia udah effort loh hari ini dia dengan syuting, tapi dia juga lagi belajar sekolah masak sama Farah Queen. Sapa dulu dia, hai Boy, bilang itu Boy Harsha. Sapa dulu. Enggak, gua Dina kan lagi dipijit, nggak apa-apa, dia nemenin kita. Si Boy Harsha, Dina tuh nemenin gua. Sapa dulu dong temen gue masuk ini ngefans sama lo. Oh iya, hai Boy Harsha. Gila. Enggak, dia ngatain lu lucu, tai maksudnya sih, dia ngakak tai, itu berarti tainya bukan berarti tai, tapi dia lucu aja dengan kelakuan gue gitu. Banyak banget masalah yang harus diselesaikan. Pas lihat Kak Gisel ngomong, mood gue langsung aku anaknya Mami Kanza. Apa tuh artinya? Enggak sayang, aku nggak semuanya aku anggap anak. Anak aku tuh harus masuk kriteria, harus yang benar-benar dekat sama aku, yang udah ketemu, tampan menawan, burung gede. Kak Gisel cerita lagi kenapa si Soleram, nanti ya kamu saksikan lagi. Ya. Aku mau cerita kemarin kan ada Banci. Banci banyak kali tingkah kan. Banci masuk live, aku minta live. Teman gue juga cerita, di mana Bunda? Gue bilang gue lagi di Bali gini. Iya gue kemarin ke Singapura, gue ke Australia, katanya. Oh cucok lah kau gitu. Gue bilang bala dong kalau cucok. Tahu nggak aku minta bala? Kirimkan dulu donat Jaiko tuh 1 porsi ke hotel. Langsung turun dia melarikan diri. Tapi ngomongnya setelah. Kenapa? Oh.
Nih, samperin aja sih orangnya Jisa, ngapain juga bawa. Gua nggak tahu rumah di mana. Enggak, dia eh, nggak percuma. Gua nggak mau. Gue pengen orang-orang tahu aja. Kola live, kayaknya kita memang harus off nih. Banyak banget, Mas. Santai aja hidup ini. Mungkin gue orangnya optimis ya. Jadi kalau gue ada masalah, apa gitu, apa yang bikin gue ribet ini, yang bikin gue pikiran gue jadi down, pikiran gue jadi sedih, apa? Gue korek-korek, oh ternyata lari-larinya ke duit gitu. Oh lagi nggak ada duit, gue sedih. Gisel, ini kalau Bunda live tuh Ale Mong kan. Oh si Bunda live. Ngapain Bunda gini hari live? Pulang dulu. Giselle ini kalau mau dicari asal usulnya gampang banget. Ih, who care. Lihat Buncur live juga ya Giselle. Enggak. aku tidur dulu lah, ngantuk. Baru jam segini. Kaisa lagi apa? Cipiri Temprit. Cipiri Temprit kayaknya akun bodongnya ini kali, Juli Caniago. Soalnya dia ngomongnya sama kayak dia. Cipirit. Bentar ya. Cipirit Temprit. Ya tunggu Uma on biar enggak si Bunda enggak. Oh iya Bunda live. Coba Bunda lagi ngapain dia? Ya gini hari makan. Kan dia baru pulang kerja. Oh iya ya. Baru pulang kerja. Ember. Nanti Uma biasanya live 3 lagi 3 jam lagi, iya bener. Dia kalau si Maulan pagi-pagi live gitu dia nggak bisa, dia sendiri mepet, ngerepet. Salam turun, iya karena Bunda itu live. Apaan sih si Pirit ini? Udah cari deh asal usulnya, cariin berpuas lu. Ini pasti pemuja-pemuja itu sama pemuja Soleram. Sahamnya langsung anjok, ya udah nggak apa-apa. Itu leher Soleram memang bengkok. Kagak tahu gua. Gue pernah, dia ada orang bilang ke gue lehernya bengkok, tapi gue nggak pernah merhatiin. Kalau masalah fisik orang ya, gue nggak suka ngebahas karena gue nggak mau gitu orang ngebahas fisik gue. Kalau gue lebih condong ngebahas karakternya, karena karakter kan penting. Iya. Karakter itu yang karakter nggak bakal bisa hilang. Tapi kalau look, sono ke Korla, ke Cipirit. Suri Collection. Bukan bahas, cuma penasaran. Iya nggak tahu, ya mungkin kali. Ya mungkin karena banyak kekurangan jadi dia ini orang sirik-sirikin orang. Kan ini nggak minyak. Mak gua ini dulu turun dulu ya. Ya udah deh, gue turun juga. Gue menonton Buncor. Sambung ya. See you later. Bye.